Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man wala, amma ba'd. Ibu-ibu majelis taklim Masjid Nurul Falah yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat karunia serta hidayah yang diberikan kepada kita sekalian, hingga pada sore hari ini kita bisa kembali bermuajahah, bertemu bersama dalam rangka melanjutkan majelis taklim rutin kita yang insyaallah mudah-mudahan menjadi bagian daripada upaya-upaya kita untuk terus berbenah diri, membekali diri, memperbaiki diri, yang insyaallah akan mendapatkan kemanfaatan baik di dunia, terlebih-lebih di akhirat kelak nantinya. Bersalawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat perjuangannya, pengorbanannya, mujahadahnya, Islam sampai kepada kita sekalian. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan hujan ya, kita agak molor beberapa saat ya. Yang tadi saya juga sambil menunggu-nunggu informasi ini jadi apa enggak pengajiannya ya. Jadi menunggu Bu Hamdiah dapat menginformasikan. Nanti setelah ada informasi hujan reda, ya baru saya menuju ke sini. Tidak mengurangi rasa semangat kita di dalam pertemuan kita pada sore hari ini. Mari kita sama-sama berbagi untuk bahasan kita pada kesempatan ini. Kita coba untuk sama-sama melihat atau membahas 10 sifat wanita yang mendatangkan rezeki bagi suami. 10 sifat wanita yang mendatangkan rezeki bagi suami. Banyak suami yang mungkin juga istri yang tidak tahu bahwa rezekinya itu dengan izin Allah mengalir lancar, banyak, berkah karena peran istri. Jadi baik suami bahkan istri itu sendiri boleh jadi tidak mengetahui kalau ternyata atas izin Allah rezeki itu mengalir lancar, banyak, berkah, manfaat ya, sehingga itu dapat kita rasakan di dalam keluarga kita. Memang tidak bisa dilihat dengan kasat mata, namun bisa satu persatu kita coba sama-sama jelaskan bahwa 10 sifat istri yang dapat membantu daripada datangnya rezeki bagi suami dan tentu keluarga dan anak-anaknya. Yang pertama, ibu-ibu, sifat istri yang dapat mendatangkan rezeki bagi suami adalah istri yang pandai bersyukur. Istri yang bersyukur ini adalah istri yang paham betul bahwa nikmat yang dia peroleh, yang dia dapatkan itu atas segala karunia Allah
yang hakikatnya dia betul-betul merasakan bahwa rizki yang ada dalam diri, keluarga, anak, suami yang dia dapat rasakan itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan menyadari rizki yang dia miliki itu, seorang istri pandai sekali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi ibu yang pandai bersyukur, ya, ini adalah merupakan karunia besar bagi keluarga. Karena tidak sedikit ibu-ibu sulit untuk bersyukur. Yang dia pikirkan itu adalah sesuatu yang belum dia dapatkan, ya. Jadi macam-macam tuh pikiran. Kalau rumah bagus, mobil mewah, deposito di mana-mana, gaji besar, pendapatan. Jadi ada sesuatu yang menjadi pemikiran yang belum dia dapatkan. Sementara yang dia dapatkan tidak disyukuri. Nah, makanya seorang istri yang dapat membantu atau sifat yang dapat mendatangkan rizki bagi suami adalah istri yang pandai bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Artinya apa? Dia meyakini betul sekecil dan sebesar apapun yang dia dapat nikmati, yang dia dapat rasakan, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan pemberian Allah, dengan rizki yang dia punya, seorang istri paham betul dia ini bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia menjadi istri yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran sering kita dengar, dan ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, jika kalian bersyukur, kata Allah, maka aku akan tambah nikmatku. Tapi jika kalian kufur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang pertama. Maka saya mungkin sudah beberapa kali menyampaikan, cara bersyukur kita itu jangan lihatnya ke atas, ya, tapi tengok ke bawah. Artinya apa? Dari status sosial, dari mungkin keberadaan finansial kita, ekonomi kita, ternyata masih banyak orang-orang yang berkekurangan dibanding dengan kehidupan kita. Jadi yang mampu dan bisa mendatangkan rasa syukur itu adalah ketika kita melihat orang-orang yang tidak seberuntung kita, ya, tidak seberuntung kita. Maka kalau kita melihat orang-orang yang berkekurangan atau tidak sama dengan apa yang kita rasakan, itu akan lebih banyak mendatangkan perasaan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, ternyata masih banyak lagi orang-orang yang lebih di bawah saya, dalam artian secara ekonomi, ya, secara status sosial dan lain-lain sebagainya. Jangan melihatnya orang yang di atas kita. Kalau melihatnya yang di atas kita, itu yang repot, susah kita untuk bersyukur. Melihat orang atau ibu-ibu yang lain yang lebih tinggi dari kita, ya, maka akan sangat sulit mendatangkan rasa syukur. Yang pasti Allah katakan, kalau kita bersyukur, maka Allah janjikan ditambah nikmat itu. Yang pasti kalau orang sudah bersyukur itu, kebahagiaan di dalam hatinya itu akan muncul, ketimbang kalau dia mendapatkan rezeki lalu kemudian dia merasa tidak cukup atau berkekurangan. Karena orang kaya itu adalah ketika kebutuhannya tidak terlalu banyak. Jadi dalam rumus kaya itu adalah orang yang tidak terlalu banyak butuh. Semakin banyak dia membutuhkan sesuatu, maka semakin miskin dia. Ya.
Jadi semakin banyak dia membutuhkan segala sesuatu, maka semakin miskin. Tapi semakin sedikit dia butuh atas segala sesuatu, maka dia semakin merasakan kaya. Artinya apa? Islam mengajarkan kepada kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, mensyukuri dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah. Itulah yang diartikan berkecukupan dengan apa yang kita miliki. Karena sebanyak apapun ibu-ibu yang kita punya, yang kita miliki, kalau kita tidak pernah merasa cukup, ya kita akan merasa kekurangan terus menerus. Ya, sudah satu pasti mau dua, sudah dua pasti mau tiga, begitu dan seterusnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua ibu-ibu, sifat yang mendatangkan rezeki bagi suami, istri yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di saat seseorang bertawakal kepada Allah, disitulah Allah akan mencukupkan rezekinya. Allah akan mencukupkan rezekinya. Dalam Quran surat At-Talaq, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Mencukupkan keperluannya. Jika seorang istri bertawakal kepada Allah sementara dia tidak bekerja, dari mana dia cukupkan rezekinya? Allah akan mencukupkannya dari jalan yang lain. Jadi bisa kita rasakan kalau kita orang yang sudah termasuk pandai mensyukuri nikmat Allah, lalu kemudian kita menjadi orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu ibu-ibu pemahamannya adalah ketika kita serahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dalam tawakal itu prosesnya kita lewati dulu. Ya. Prosesnya kita lewati dulu. Ada usaha, ada ikhtiar di dalam tawakal itu. Ada sahabat yang ketika dia memasuki masjid ditegur Rasulullah, kudamu kenapa tidak diikat dulu? Kata sang sahabat ini, saya tawakal aja kepada Allah. Nah, kata Rasulullah, itu tawakal yang salah. Tawakal itu ada ikhtiar, ada usaha, ada upaya. Ikat dulu kudamu, kata Rasulullah, baru berserah diri kepada Allah atau tawakal. Nah, sama di kita. Rizki yang kita punya, rizki yang kita miliki, ada usaha, ada ikhtiar untuk mencarinya. Itulah yang dilakukan para suami yang menafkahi istri, anak, dan seluruh keluarganya. Usaha dan ikhtiar ini sudah dilakukan, barulah kemudian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah seorang istri dituntut untuk menjadi orang-orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan diri segala apapun yang menjadi keputusan Allah, dia ridho. Ya, itu yang namanya tawakal. Ya, kalau misalnya rezekinya cuma seitu, ya sudah, ada usaha ikhtiar yang dilakukan, tapi yang dia dapat seitu, maka dia yakin inilah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bukannya menggerutu, bukannya menyesal, bukan merasa kurang dan lain sebagainya. Karena ketika itu tidak dilakukan, itu yang menyebabkan dada menjadi sesak, pikiran kita pusing, ya, karena tidak ada rasa syukur kepada Allah tadi. Tapi istri yang bertawakal itu adalah proses yang sudah dia lakukan, dia melakukan upaya-upaya, dia sudah melakukan usaha-usaha, lalu kemudian dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dengan giroh kita di dalam belajar agama ini. Kalau giroh kita dalam belajar agama ini semangat, banyak kepengen tahu, nah ada usaha dan ada ikhtiar kita. Belajar sebanyak-banyaknya, bersemangat kita mengaji, bersemangat kita belajar, mencari tahu apa yang kita banyak belum tahu. Itu proses usaha dan ikhtiar. Nanti sampai di mana pemahaman dan pengetahuan kita, disitulah kita bertawakal kepada
Allah Subhanahu wa taala. Jangan ketika orang ditanya, kenapa enggak sholat, kenapa enggak ibadah, ya saya tawakal aja kepada Allah. Nanti kalau sudah diberikan hidayah dan petunjuk daripada Allah, ya pasti akan diberikan. Tidak akan, Bu. Jadi ada proses, ada usaha, ada ikhtiar yang kita lakukan. Sama ketika kita ingin menjadi orang yang alim, ketika kita ingin menjadi orang yang ahli ibadah, ketika kita ingin orang yang menjadi ahli zikir dan melakukan kebaikan-kebaikan, ada usaha-usaha, ada ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan. Nah, dari sekian banyak cara yang kita lakukan, ya melalui majelis taklim, melalui pengajian, melalui banyak hal. Bisa kita belajar sendiri, membaca buku, mendengar informasi, dan lain-lain sebagainya. Itulah bentuk proses yang mesti kita lalui. Setelah itu bertawakallah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Istri yang selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, jaminannya selalu dicukupkan rizkinya dari Allah Subhanahu wa taala, yang kadangkala kita sendiri tidak pernah menduga dan menyangka rezeki itu datangnya dari mana, tapi Allah yang mendatangkannya. Yang ketiga, ibu-ibu, sifat wanita yang bisa mendatangkan rezeki bagi suami, istri yang baik agamanya. Nah, di sini tentunya kita sama-sama mengoreksi diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa wanita itu dinikahi ada 4 hal. Ya. Jadi rumus menikahi seorang perempuan itu ada 4 perkara kata Rasulullah. Karena hartanya, kecantikannya, nasabnya, dan agamanya. Jadi orang kalau dulu bapaknya ingin menyunting dan melamar ibu itu, 4 hal inilah yang menjadi pertimbangannya. Hartanya, wajahnya, nasabnya atau keturunannya, dan agamanya. Jadi kalau kita melihat, pasti akan muncul pandangan. Kita akan melihat, ya. Maka dalam hal ini Rasulullah menggambarkan ketika ingin menikahi seorang perempuan, 4 perkara inilah yang menjadi pertimbangan. Lihat dulu, ini cocok enggak dengan kita, ya. Dia gagah, dia cantik. Nah, itu menjadi ukuran pertama itu. Nanti dilihat pula hartanya. Harta ini juga bagian jadi pertimbangan. Kalau misalnya dia orang kaya, dia orang miskin, dia punya pekerjaan, itu juga bagian-bagian yang dipertimbangkan ketika ingin berkeluarga. Nah, yang tidak kalah pentingnya kita dalam mencari tahu pasangan kita, baik si istri maupun si suami kepada si calon istri ataupun si istri kepada calon suami, dia akan mencari tahu latar belakangnya, bertukar informasi, dia nasabnya ini, turunannya, orang-orangnya, keluarganya, latar belakangnya, itu juga menjadi pertimbangan. Makanya kalau di dalam proses perkawinan atau pernikahan sebelum berkeluarga, yang selalu kita cari tahu itu selain cantik dan gagahnya, selain harta yang dia miliki, kita pasti akan menelusuri dia ini keluarga siapa ya, dia ini latar belakangnya, keturunan siapa, nasabnya. Ini yang diingatkan oleh Rasulullah. Tapi kenapa agama diletakkan oleh Rasulullah di bagian akhir? Ya, bukan berarti agama yang tidak penting. Justru agama ditempatkan di pilihan yang keempat inilah yang menjamin seluruh dari yang sebelumnya. Wajah pasti, kalau dia cantik dan gagah, pelan-pelan akan tidak lagi cantik dan tidak lagi gagah. Masa mudanya iya, tapi kalau sudah semakin tua, yang tadi kulitnya kencang, pelan-pelan keriput, ya. Yang tadinya cantik, yang tadinya gagah, seiring dengan waktu pasti, mau tidak mau, pasti dia mau, kita akan menjadi tua.
berproses kehidupan ini. Nah, harta pun seperti itu. Harta ini bisa dia yang lebih dulu meninggalkan kita atau sebaliknya. Dia bisa habis, ya. Nasab bisa jadi dia keturunan orang yang baik-baik, boleh juga dia keturunan yang tidak baik. Tetapi agamalah yang dapat menjamin seluruh persyaratan di depan ini tadi. Kalau agamanya baik, insya Allah semuanya akan terjamin baik. Kenapa? Karena agama inilah yang tidak hanya membawa kehidupan manusia di dunia, tetapi menjamin sampai kehidupannya di akhirat kelak nantinya. Harta kita tinggalkan, harta habis, kecantikan, ketampanan, akan nasab dan keturunan pun juga seperti itu. Tetapi agama sampai kita bawa menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang menjadi pertimbangan utama, betul kita mencari pasangan yang gagah, yang cantik. Betul kita mencari pasangan yang memiliki harta banyak, dia kaya, yang dia bisa menjamin kehidupan. Betul kita mencari keturunan yang baik-baik. Tetapi lagi-lagi kalau agamanya nol, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Sehingganya di sini Rasulullah menggambarkan agama inilah yang menjadi keutamaan di dalam pilihan untuk berjodoh. Nah, istri yang baik adalah istri yang selalu baik agamanya. Siapakah istri yang baik agamanya itu? Adalah istri yang selalu berupaya mencari tahu, belajar sebanyak-banyaknya, menimba ilmu pengetahuan, meningkatkan amal-amal ibadah selalu kepada apa yang dituntunkan dan disyariatkan oleh agama. Itulah orang atau istri yang baik agamanya. Nah, majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kemudian yang keempat, istri yang banyak beristighfar. Apa maknanya istri yang banyak beristighfar? Istri yang banyak beristighfar itu dia menyadari dan mengakui hilaf dan kesalahan itu adalah milik manusia, sehingga di dalam melakukan aktivitas kehidupannya jangan sampai meninggalkan yang namanya permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam setiap aktivitas kita sempatkan ini untuk selalu istighfar. Kita yang sudah sholat 5 waktu minimal 70 kali kita beristighfar. Kenapa? Karena dianjurkan kalau kita sholat fardu itu minimal 10 kali kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi kalau setiap 50 kali maksud saya, kalau setiap waktu dia beristighfar 10, 5 waktu kemudian menjadi itu. Tapi Rasulullah mengajarkan 70 sampai 100. Rasulullah mencontohkan sekurang-kurangnya Rasulullah itu beristighfar sampai 100 kali sehari. Nah, ini mesti kita lazimkan, Bu. Ya, mesti kita lazimkan, dan insya Allah kalau sudah terbiasa istighfar itu akan jauh lebih menenangkan. Terus kalau kita istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, apa hanya sekedar ungkapan lisan? Tentu tidak. Jadi hadirkan bahwa pengakuan atas kesalahan kita, hadirkan atas pengakuan dosa-dosa kita, hadirkan atas pengakuan segala tumpukan maksiat yang sudah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka istighfar itulah sebagai bentuk permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang-orang yang selalu bisa menjaga istighfarnya itu kehidupannya akan jauh lebih tenang. Bahkan zikirnya dia selalu dengan istighfar. Jadi istighfar tentu tidak hanya sebatas lisan, tapi ada pengakuan atas kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan.
bermohon ampun kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan istighfar ini adalah mendatangkan rizki. Ya, bisa dilihat dalam Quran surat Nuh ya, ayat 10 sampai 12 bahwa dengan memperbanyak istighfar kata Allah, Allah akan mengirimkan hujan dan memperbanyak harta. Istighfar itu. Ya. Hujan dalam artian menumbuhkan ya, bukan menjadi bala, bukan menjadi sesuatu yang menyebabkan bencana, tetapi mendatangkan kesuburan tanah, mendatangkan kesuburan tanam-tanaman, dan ini berefek kepada memperbanyak harta. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, memperbanyak harta dan anak-anakmu, mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya sungai-sungai untukmu. Ini dalil yang dijelaskan oleh Al-Quran ya, betapa orang-orang yang senang dan suka beristighfar, menyadari kesalahan-kesalahan atas dirinya, itulah yang dijanjikan Allah mendatangkan rezeki. Kita kan logikanya sudah melaksanakan ibadah sholat, tapi kok kita mesti beristighfar lagi? Disitulah sebagai contoh ya, bagaimana Islam mengajarkan kepada kita, sedang dalam melakukan kebaikan saja sholat, kita diperintahkan untuk istighfar ya. Karena boleh jadi dalam rangkaian sholat-sholat kita itu ada banyak yang belum sempurna, di sana sini masih banyak kekurangannya. Maka dengan kesadaran penuh atas segala kekurangan-kekurangan itulah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melazimkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, sifat wanita yang dapat, istri yang mendatangkan rezeki suami, istri yang gemar silaturahim ya. Istri yang gemar menyambung silaturahim, baik kepada orang tuanya, mertuanya, sanak familinya, dan saudari-saudari seakidah. Pada hakikatnya ia sedang membantu suaminya memperlancar rezeki. Jadi ternyata istri yang selalu bersilaturahim kepada sanak keluarga, kepada orang tua, kepada mertua ya, itu ada jaminan Allah untuk mendatangkan rezeki dan memperlancarnya. Jadi ada jaminan. Makanya kalau kita sering-sering silaturahim itu pasti sudah ada aja rezekinya ya. Bisa dibuktikan, semakin kita banyak bersilaturahim, maka insya Allah semakin banyak pula peluang rezeki yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketimbang kita tidak pernah bersilaturahim ya. Orang tua ataupun mertua sama sebenarnya kedudukannya ya. Jangan kita membeda-bedakan antara orang tua dengan mertua ya. Ini tidak sedikit orang selalu membedakannya. Dia kan bukan orang tua saya, dia kan mertua saya, sama pada hakikatnya. Secara wujud memang kita tidak lahir dari mertua, tapi suami kita dia lahir dari mertua kita, sehingga kedudukannya sama. Jaga dan rawat mereka dan jalin silaturahim. Begitupun juga dengan sanak famili yang lain. Jadi kita senang kalau kita saling kunjung. Apakah hari ini ya kondisi yang saling kunjung itu kan sulit Bu. Dengan kondisi hari ini, dengan media sosial, kita cukup dengan bermain Android saja, mengirim pesan, mengirim salam. Tapi yang namanya kumpul-kumpul itu hari ini jarang. Maka lakukan. Kadangkala kita bertemu bersilaturahim sudah, kita disibukkan dengan gadget kita, disibukkan dengan HP kita. Padahal ini sudah kumpul nih, kakak, adik, bapak, ibu, mertua, sibuk masing-masing pegang HP-nya. Jadi cerita yang dulu-dulu pernah dilakukan akhirnya tidak dilakukan ya, karena apa? Karena terjebak dengan media sosial seperti ini. Nah ini juga tantangan tersendiri bagi kita. Jadi rajin-rajin kita untuk
terus membangun silaturahim untuk kita bertemu sanak famili, keluarga, saudara yang insya Allah hakikatnya membantu dan memperlancar daripada rezeki suami. Yang keenam, ibu-ibu, istri yang dapat mendatangkan rezeki bagi suami itu istri yang suka bersedekah. Jangan pelit-pelit, Bu, ya. Jangan pelit-pelit. Istri yang suka bersedekah ternyata ini hakikatnya sedang melipat gandakan rezeki suami. Ya. Bersedekah itu pekerjaan yang mulia, walaupun ukurannya kita yang paling tahu. Berapa banyak yang kita infakkan, berapa banyak yang kita sedekahkan, kita yang tahu. Tapi persoalannya bukan berapa nilai yang kita berikan, tapi keikhlasan saat kita memberikan itu yang menjadi esensi daripada kita berinfak dan bersedekah. Maka rajinkan untuk kita. Kalau anak-anak kita itu biasanya hari Jumat dilatih, padahal kan logikanya kenapa enggak kita aja yang mengasih ke kotak amal, ya. Kalau hari Jumat itu biasanya anak-anak kita bekali 5.000, 10.000, ya sesuai dengan kemampuan kita. Hanya sebatas itu melatih mereka untuk dia rajin berinfak dan bersedekah. Nah, bagi kita orang tua berlomba-lomba kita bersedekah ini, ya. Berlomba-lomba dalam artian untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena yakinilah inilah sesungguhnya yang mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika semakin rajin kita infak dan sedekah, maka Allah janji akan lipat gandakan. Tidak ada orang yang miskin karena berinfak. Tidak ada orang yang melarat karena bersedekah. Tidak ada. Dari zaman dahulu sampai hari ini kita tidak pernah ada seseorang yang bangkrut berinfak, bersedekah, ya, lalu kemudian dia jatuh miskin. Tidak ada. Tapi yang ada justru semakin dia terkenal dalam artian dikenal dia sebagai orang yang rajin memberi, ringan tangan, menolong orang lain, justru rezekinya semakin berlipat ganda. Nah, bagaimana caranya? Tip yang bisa kita lakukan sebagai seorang ibu-ibu, sering saya sampaikan juga kepada jamaah-jamaah lain, termasuk kepada istri. Kalau belanja, jangan terlalu menawarnya, khususnya kepada pedagang-pedagang kecil tuh, ya. Kita udah ke pasar kan 5.000, 10.000, 15.000. Ini berapa kangkungnya 10.000, mati-matian kita menawar 5.000. Jadi kalau misalnya dia itu sudah bertahan dengan angka dia jual, ya sudah, jangan dipaksa lagi. Nah, disitulah kesempatan kita bersedekah. Kalau kita membeli sesuatu yang harganya 5.000, lalu kemudian ada kembaliannya, niatkan infak dan sedekah. Itu lebih menenangkan kita. Ada teman tahu-tahu sama-sama di warung nih, kita lombain, kita dunia maya. Kalau memang ada duit, jangan juga dipaksakan. Artinya karena kita tahu isi kantong kita, teman nih sama-sama di warung, kapan lagi kita akan bersedekah kepada teman? Karena kalau kita ngantar uang 100, 50, 200 ke rumahnya tidak mungkin. Inilah kesempatan dibuka peluang untuk kita berinfak dan bersedekah. Ya, tidak perlu kita kasih tahu. Kalau misalnya kita sudah sama-sama di warung nih, terus kita mau bayar, kasih tahu ke kasir, sekalian Pak yang di meja 5 itu bayar. Tidak usah begitu kita pamit, Pak sudah saya bayar ya, tidak usah, ya. Nanti hilang nilai sedekahnya kan. Walaupun ada keinginan seperti itu, ikhlaskan. Segitu belajar ikhlas. Atau saya mungkin pernah juga bercerita, sholat Jumat itu ada kotak amal yang berjalan, Bu. Kotak amal yang kecil tuh.
Jadi kalau sudah azan kumandang, dari pojok sana itu dijalani. Nah, itu godaannya luar biasa itu, berinfak dan bersedekah. Sama-sama kan ibu juga kan menjalankan itu kan. Nah, itu harus kuat hati kita, Bu. Ya. Antara kita memberi banyak dengan sedikit, beda enggak perasaan kita. Harus kuat, harus dilatih. Artinya apa? Jangan sampai giliran kita memberi banyak, lalu kemudian di hati kita itu ada rasa kepengen pujian selain Allah. Jadi itu apa itu ya? Dindingnya itu tipis banget. Ya. Antara kita ikhlas dengan tidak ikhlas itu tipis sekali. Giliran memasukkan ke celengan uang receh, cepat dia. Makanya kalau di masjid hari Jumat itu dia akan laju itu celengannya kalau dia isinya sedikit. Apalagi yang istilahnya uang recehan, cepat itu lewatnya. Tapi kalau dia besar, ya bisa warna biru, bisa warna merah, pelan itu jalannya itu. Nah, kalau tidak kuat untuk selalu berharap hanya kepada Allah bahwa kita memberikan sesuatu itu, jangan coba-coba khawatir kita untuk mencari pujian daripada selain Allah. Karena di dalam hadis panjang ada orang yang kata Rasulullah, dia itu rajin berderma, rajin berinfak, rajin bersedekah. Digambarkan oleh Allah tentang balasan-balasan orang yang rajin infak dan sedekah itu. Senang dia. Tapi kemudian ditanya oleh Allah, apa yang engkau lakukan di dunia sehingga diperlihatkan balasan-balasannya itu? Kata si fulan yang sering bersedekah ini, saya berinfak dan bersedekah, rajin berderma karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata Allah? Tidak, engkau berdusta. Engkau memberikan sedekah, infak hanya sekedar untuk dianggap orang yang dermawan. Coba. Jadi ini hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Orang yang berderma, orang berinfak, orang yang bersedekah sudah dilihatkan balasan kebaikan-kebaikannya oleh Allah. Tapi ditanya oleh Allah, apa yang engkau lakukan di dunia? Saya berinfak, saya bersedekah, saya berderma. Kata Allah, engkau dusta. Engkau berinfak dan bersedekah, engkau berderma hanya sekadar agar engkau disebut sebagai seorang yang dermawan. Maka dilemparkan orang ini ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semua nauzubillah. Maka melatihnya itu untuk infak dan sedekah ini keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak gampang, Bu. Tidak gampang, butuh pelatihan. Butuh pelatihan. Ketika kita sering memberi orang, kan kadangkala orang yang sering minta-minta itu kita selalu mengukurnya. Kalau saya pribadi selalu mengukurnya banyak pertimbangan. Pertama, dia masih segar bugar nih, dia masih tegap gitu kan, dia masih muda, dia masih bekerja. Pikiran kita langsung, ini orang kok enak banget ya, nggak kerja tapi minta-minta ya. Atau misalnya ada ibu-ibu sudah jilbabnya besar, terus dia datang dari luar daerah, bukan di Berau, datang dia minta. Kita itu sudah jalan tuh, langsung matematika dunianya jalan. Masa sih kita kasih ini? Dia segar bugar, dia tidak mau bekerja, nanti kita memanjakan dia. Banyak pertimbangan-pertimbangan. Nah, hal-hal yang seperti ini belajar kita buang. Belajar kita buang pertimbangan-pertimbangan ini. Karena menurut para ulama adalah ketika kita berinfak dan bersedekah, memberikan sesuatu kepada orang lain, sudah jangan lihat pertimbangan ini dan pertimbangan itu. Yang dinilai oleh Allah adalah keikhlasan kita membantu dan memberi. Ini apalagi kalau sudah kita didatangi petugas masjid, Bu, yang bawa map ya, kita ceramahin dia, kita tanyain dia
Ya, tahu-tahu kita tanda tangan hamba Allah 10.000. Sudah lama dia nunggu cerita, dikasih 10.000, 20.000. Ya, jadi intinya bagaimana kita melatih bersedekah, berimpak ini, hilangkan Allah yang akan membalasnya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istri yang suka bersedekah. Jadi bersedekah pada saat belanja itu yang lebih baik, Bu. Tapi itu ibu-ibu, jadi lazimkan kita untuk bersedekah tanpa diketahui orang lain. Yang ketujuh, istri yang bertakwa. Ini otomatis ya. Istri yang bertakwa itu istri yang taat, istri yang sudah berupaya menjalankan perintah-perintah Allah, kemudian meninggalkan segala larangannya. Yang kedelapan, istri yang selalu mendoakan suami. Nah, rasa-rasanya ibu-ibu pastilah ya untuk selalu berdoa kepada Allah agar suaminya dalam melakukan aktivitas pekerjaan, bekerja, dilindungi, dibimbing, dijaga dan sebagainya. Itu sebut nama suami ya, sebut nama suami supaya dia benar-benar tersambung doa kita, mendoakan anak kita, mendoakan, sebut nama ya. Itu ya Allah tahu sih sebenarnya, tapi lebih afdal itu ketika kita menyebutkan nama ya. Jadi kalau anak kita banyak, seperti saya ini kan banyak, Bu, ya harus hafal itu anaknya disebut pada saat mendoakan ya. Istri yang selalu mendoakan suami. Kemudian yang kesembilan, istri yang gemar sholat duha. Ibu-ibu sudah aktif sholat duhanya, Bu? Karena sholat duha ini gampang-gampang susah loh, Bu. Tapi kalau ibu-ibu rumahan dibilang gampang juga enggak gampang ya, Bu ya. Karena kebiasaan kalau ibu rumahan itu ternyata dia jauh lebih banyak pekerjaannya dibanding orang yang kantoran. Ya, kadangkala dari jam 6 atau jam 7 bekerja, kita istirahat orang kantoran jam 12, ibu-ibu itu jam 2 belum selesai, belum mandi, saking sibuk entah apa yang diuruskan, dari dapur ke tengah, dari itu luar biasa itu ya. Nah, kapan itu kalau mau sholat duha gitu kan? Nah, orang kantoran lebih-lebihnya kalau tidak berwudu dari rumah ya, make upnya luntur lah ya. Kalau mau wudu sholat di kantor misalnya, maka orang yang gemar melaksanakan sholat duha ini tidak bisa 8, 6, tidak bisa 6, 4 ya, minimal 2 rakaat. Itu akan mendatangkan ketenangan tersendiri buat kita. Jangan orientasinya rezeki ya, sebagaimana yang sering digaung-gaungkan. Kalau sholat duha itu memang doa kita pada sholat duha itu, ya Allah ya Rabbi, berikan ya Allah rizki kepadaku, apa yang di atas turunkan ke bawah, apa yang ada di bawah angkat ke permukaan, apa yang sulit jadi mudahkan, yang jauh dekatkan. Itu mintanya doa itu ya. Tapi lagi-lagi ridho Allah yang kita kejar ya, tidak semata rezeki. Allah maha adil, Bu. Ketika kita meminta, Allah akan jaga dan kabulkan. Nah, yang terakhir, istri yang taat dan melayani suaminya. Kita pernah mendengar cerita hadis Rasulullah. Ada seseorang istri yang pada waktu itu dipesani si suami yang sedang jihad, jangan keluar rumah sebelum saya pulang. Dalam riwayat panjang itu, orang tua si istri ini sakit, dari sakit biasa sampai sakit keras sampai sekarat. Datang utusan untuk menengok berulang-ulang, tapi apa jawabannya? Saya dapat amanah dari suami saya untuk tidak meninggalkan ya.
sampai akhirnya meninggal dunia. Bu, tengok yang terakhir kali untuk dimakamkan gitu. Tapi tetap saja dia tidak mau keluar. Begitu ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini perempuan keterlaluan banget ini. Dari sakit, dari sekarat sampai meninggal, nggak mau dia menengok ibunya. Terus kata Rasulullah, emangnya kenapa dia? Katanya dia dipesani suami, jangan keluar sebelum saya datang. Apa kata Rasulullah? Si ibu yang meninggal ini dimasukkan Allah ke dalam surga karena memiliki anak yang solehah. Solehahnya patuh kepada suami. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, tentu kita tidak literlek ya menafsirkan hadis ini. Masa iya kalau di zaman hari ini kemudian kita lewat media saja diumumkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita sudah tahu itu ya. Lalu kemudian kita takziah. Tapi yang titik berat hadis disampaikan oleh Rasulullah ini, betapa ketaatan istri kepada suami itu lebih kepada taatnya orang tua. Ya. Kalau dia belum bersuami, betul seorang anak kepada bapak ibunya. Tapi begitu dia sudah punya suami, maka berpindah kepada ketaatannya kepada suami. Tapi bukan berarti mengabaikan orang tua, bukan. Tetapi di sini Islam mengatur ketaatan itu lebih tinggi, bagaimana menjaga ketaatan seorang istri kepada sang suami. Mungkin itu ibu-ibu apa yang dapat saya sampaikan. Sudah terasa 45 menit ternyata saya menyampaikan, dan mudah-mudahan ibu-ibu termasuk istri yang memiliki sifat 10 yang sudah kita sama-sama jelaskan, menjadi istri yang pandai bersyukur, istri yang tawakal kepada Allah, istri yang berusaha baik agamanya, istri yang selalu istighfar mohon ampun, istri yang gemar silaturahim, kemudian istri yang suka bersedekah, lazimkan bersedekah, jangan lihat nilainya berapa, tapi bagaimana kita ikhlas memberikannya. Lalu kemudian bertakwa, ini sudah pilihan. Kemudian doakan suami, kemudian menjadi gemar yang sholat duha, belajar pelan-pelan sholat duha ini, lalu kemudian mentaati dan melayani suami. Saya kira itu ibu apa yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf suara saya tidak nyaman kedengarannya karena memang seharian kemarin bapil ya, batuk pilek, demam, dan alhamdulillah hari ini bisa keluar. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita berdoa ibu. Atau ada yang mau nanya? Sudah malam ya. Siapa tahu ada yang nanya bu? Gak ada ya? Ya sudahlah, kalau tidak ada kita berdoa istighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Amin ya Allah, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ni'ama yuwafi mazina ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi sultani. Allahumma salli ala Muhammad ala sayyidina Muhammad. Wa rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa rabbana wa sujudana wa taqabbal insyaallah ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana dallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana tahmilna ma la taqata lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fal mu'minul kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna taqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, walhamdulillahi rabbil alamin.